Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan lembar aktivitas 6 di halaman 41 sampai dengan halaman 44 di buku paket sejarah untuk kelas 10 SMK semester 1 kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. Studi kasus dari mesin uap hingga Internet of Things, sejarah revolusi industri. Untuk teksnya atau kasusnya silakan kalian baca sendiri di buku kalian masing-masing. Kita lanjut masuk ke pertanyaan tugas. Langsung saja. 1. Analisislah perbedaan dari berbagai periode revolusi industri. Jawabannya, pada periode pertama revolusi industri yang terjadi sekira tahun 1760 sampai 1840, ditemukan mesin uap. Mesin ini berfungsi untuk menggantikan alat temuan yang dijalankan manual sehingga produktivitas industri tekstil meningkat. Periode kedua revolusi industri ini terjadi awal pada abad ke-20 ketika tenaga listrik mulai menggantikan mesin uap. Hingga akhirnya ditemukan konsep ini produksi sehingga dijalankan sejumlah pekerja menurut spesialisasinya masing-masing. Kemudian pada periode ketiga ditemukan komponen yang dapat menyusun sebuah komputer. Komputer mulai menggantikan banyak manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi. Terakhir di periode keempat terdapat penggabungan teknologi otomatisasi dan teknologi siber yang ditandai dengan pertukaran data. Perbedaan dari keseluruhan periode yaitu revolusi yang semula hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi berubah menjadi berfokus pada aspek spesialisasi dan kecepatan transfer data. Itu nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Jelaskan dampak dari berbagai periode revolusi industri pada masyarakat Indonesia. Jawabannya, revolusi industri juga diadopsi di Indonesia, baik itu revolusi periode pertama hingga periode keempat. Dampaknya antara lain, masyarakat Indonesia bisa melakukan pekerjaan yang manual menjadi lebih efektif dengan bantuan mesin. Lalu setelah ditemukan listrik, masyarakat Indonesia bisa menikmati berbagai peralatan yang menggunakan sumber daya listrik serta lebih spesifik ke pekerjaannya. Contoh pada industri perakitan mobil. Kemudian pada periode ketiga atau ditemukannya komputer, masyarakat Indonesia dapat mengetahui informasi dari mancanegara. Selain itu, pekerjaan industri yang berhubungan dengan administrasi juga bisa disimpan lebih praktis. Di periode keempat, industri sudah mengarah ke bentuk digital, misalnya dalam hal pemasaran produk industri. Lanjut ke nomor 3. Jelaskan pengaruh revolusi industri 4.0 bagi generasi milenial. Jawabannya sebagai berikut. Pengaruhnya yaitu revolusi industri 4.0 membuat generasi milenial lebih cepat dan mudah dalam mengakses informasi untuk mengefisienkan pekerjaannya. Selain itu, generasi milenial juga lebih mudah mengadopsi gaya hidup baru, teknologi baru, cara berbisnis yang baru, dan lain-lain. Namun, mereka juga semakin mudah terpapar informasi yang bisa saja mengandung hoaks. Oleh karena itu, tetap perlu dipilah mana informasi yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu untuk jawaban pertanyaan tugas. Kemudian kita masuk ke pertanyaan reflektif. Nomor 1. Hal baru apa yang telah kalian pelajari dari penugasan ini? Jawabannya, hal yang dipelajari dari penugasan ini yaitu 1. Mencermati perbedaan antara masa demi masa dalam perkembangan revolusi industri. 2. Mempelajari kelebihan atau pembaruan teknologi dari masing-masing periode. 3. Mengetahui masa-masa atau periodisasi revolusi industri. 4. Mempelajari tentang perkembangan mesin untuk industri. Lanjut ke nomor 2. Tuliskan 3 tantangan yang kalian hadapi untuk menyikapi revolusi industri 4.0. Jawabannya, beberapa tantangan yang harus dihadapi pada era revolusi industri 4.0 antara lain masalah keamanan informasi, mesin produksi harus stabil, keterampilan yang kurang memadai, keengganan untuk berubah, serta berkurangnya tenaga pekerja dalam jumlah yang banyak dikarenakan perubahan otomatisasi. Itu jawabannya.
Nomor 3, tuliskan solusi yang dapat kalian lakukan di masa mendatang untuk menyikapi tantangan dari revolusi industri 4.0. Jawabannya sebagai berikut. Solusi yang dapat dilakukan di masa mendatang untuk menyikapi tantangan dari revolusi industri 4.0 adalah meningkatkan keterampilan digital, mengembangkan kreativitas dan inovasi, serta memperkuat nilai-nilai humanis. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini. Semoga jawabannya membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu pahami, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.